tali pusat, kemudian klemnya ada 2, arteri core 2, gunting epris dan gunting benang ya. Kemudian ada handspoon 2 pasang ya, satu untuk pemeriksaan dalam dan satu untuk menolong persalinan. Nah ini letakkan dalam boleh ya. Tapi kalau di klinik ya, kalau di rumah sakit biasanya duknya bersih untuk menahan premium, boleh duk kering ya, yang penting bersih. Kalau di klinik biasanya dia menggunakan popok bayi, kan bersih nih ya, untuk menahan premium. Dan kita gunakan popok bayi ya, pas pasien. Nah ini udah satu set semuanya diletakkan di sini. Ini apa dua-dua? Udah telepon sini. Nah kemudian ini, nah ini satu set CTV ya, kesempatan dimasuk di salah satu. Nah kemudian kenapa kita sediakan 2? Kenapa? Spek yang 3 cc. Siapa tahu dalam 15 menit kedua plasenta tidak lahir, jadi kan kita suntikan oksitosin yang kedua ya. Nah, oksitosin juga dari sini kita sediakan 2. Kemudian kasa, buat apa kasa ya? Boleh. RDTP, kapas cebok ya. Bolehlah kasa yang steril, jadi pasangkan aja dulu. Nah kemudian ada bengkok 2, satu untuk amniotomi ya, satu lagi untuk menolong persalinan. Ada ini apa namanya nih, opening placenta, satu set TTV. Dan ini nanti urutannya ya. Pertama kan kita letakkan alas di atas per ibu ya. Kemudian kita pakai APD celemek ya, ini dulu. Kemudian kita cuci tangan, kita lap kan ya, baru kita lakukan PT. Nah setelah itu kita bimbing ibu ya, baru kita pasang. Seterusnya adalah underpad, kemudian handuknya ya, underpad, handuk, kemudian handuk penggantinya ya. Setelah itu di sini ada duk ya. Setelah kain ini ada ini ya, popok, handuk lagi, kemudian ada ini apa namanya, topi bayi. Kemudian nanti ibunya dilap ya, dilap yang 2 ya. Kemudian ada celana, setek, ada BH ibu, kemudian kain, baju seperti ini ya. Nah ini dijadikan dalam satu dibalik ya, taruhkan di sini. Nah kemudian ada sampah medis, sampah kering, dan tempat pakaian kotor. Nah, terus ada senar tusuk ya, atau sepatu box, tempat sampah tajam, benda tajam, air DTP, air klorin, lampu sorot, jangan lupa ya. Pasien di sini kita observasi di kala 1, kemudian kita mulai dari kala 2 ya, kala 2 ya. Pasien datang, kala 1 sudah selesai semuanya, kemudian kita observasi. Sekarang pasien masuk di kala 2 ya. Di kala 2 ini kan kita mendengar dan melihat tanda dan gejala kala 2 ya enggak? Ya, mendengar Bu. Dari ibu misalnya gini, aduh dek, Bu Bidan, sakit saya semakin kuat, saya mau mengedan, saya mau nah, itu kita mendengar. Ini kayaknya udah tanda dan gejala kala 2. Kemudian melihat, coba baca di sana, mendengar dan melihat tanda dan gejala kala 2, kan enggak? Ya kan? Nah, kita dengar ibu, dia merintih, ada tanda dan gejala dari kala 2. Kemudian kita pastikan, ya, benar nggak dia masuk kala 2. Nah, kita lihat adanya dorongan menelan dari ibu.
ada tekanan pada anus ya. Kita tengok, oh ternyata ibu kan rasa beneran nih, anusnya membuka, perineum menonjol, pulsa Buka. membuka. Nah, kita kan belum tahu nih kalau dua atau tidak ada pastinya gitu ya. Kemudian kita pastikan lagi kalau dua. Sebentar ya Bu ya, Ibu atur nafasnya Bu ya. Iya Bu, ngomong aja nih Bu. Oke, alat-alat sudah disiapkan semuanya. Yang kita lakukan pertama adalah letakkan handuk di atas perut Ibu. Yang paling perlengkapan alat ya. Letakkan handuk di atas perut Ibu. Ya, bentar ya Bu. Kita mau melakukan pemeriksaan dalam ya. Sebut ada apa? Enggak pakai handuk ini belum. Kita kan belum tahu deh kalau ada atau belum. Kan kita mau melakukan pemeriksaan dalam. Ketika melakukan pemeriksaan dalam sudah pasti dia pembukaan lengkap, ketuban belum pecah, kita lakukan amiotomi. Ya kan? Nah, kapan kita letakkan handuk di atas perut ibu? Ketika kepala bayi sudah nampak 5-6 cm di depan vulva. Sekarang kita kan mau melakukan pemeriksaan dalam. Nanti kita lakukan pemeriksaan dalam. Ternyata baru buka 8, baru buka 9. Iya kan? Nah, tanda pasti dari kalau dua apa? Pembukaan sudah lengkap. Tahunya pembukaan lengkap dari PT. Nah, coba baca dulu nih. Mendengar dan melihat tanda dan gejala kala dua, ibu merasa ada dorongan kok untuk beneran, ibu, saya mau beneran ibu, saya mau BAB ibu, saya mau gerak dan segala macamnya, ya. Ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan vagina. Kita lihat adanya vulva membuka, kemudian perineum menonjol dan anus membuka, ya. Nah, kemudian dia perineum tampak menonjol, vulva dan seperti membuka, menyiapkan pertolongan persalinan. Itu saja kita siapkan semuanya. Untuk bayi sudah siap di sana semua kan. Nah, kemudian untuk ibu apa? Gelar kain di atas perut ibu, ya enggak? Kemudian baru kita patahkan ampul oksitosin. Pokoknya sebelum kita pakai handscoon, kita patahkan dulu apa yang bisa dipatahkan. Ampul patahkan, supaya 3 cc masukkan ke sini, baru kita pakai celemek cuci tangan. Ya enggak? Baca. Pakai celemek, siapkan cuci tangan, buka perlengkapan semua cuci tangan, baru kita lakukan persiapan. Pakai selang DDT, masuk oksitosin dulu ya untuk persiapan tadi. Paham di sini? Oke, kita ulangi lagi ya. Mendengar dan melihat tanda dan gejala kala dua. Yang pertama adanya tekanan pada rektum, ya, rasa dingin BAB dari ibu. Kemudian kita melihat ada tanda dan gejala kala dua. Di antaranya adalah perineum menonjol, vulva membuka, anus membuka. Kemudian penolong menyiapkan peralatan, menggelar kain di atas perut ibu dan menyiapkan oksitosin. Buka lagi ya. Nah, kan cara melepasnya sudah tahu kan? Ini ya. Saya nggak mau diginikan. Ya, pegang. Nah, supaya hemat ya pakai kasa boleh, tapi ini kan sudah steril, nggak boleh lagi kita pegang, pakai ini saja. Patahkan oksitosin, baca lagi beneran oksitosin, siapa tahu macam gini ya, oh benar oksitosin ya, karena ini tidak ada titik jadi bebas. Patahkan dulu satu ya, letakkan di sebelah bajang, ini letakkan di sampah kering ya. Setelah itu tutup kembali ya, tempatkan lampu sorot ya, agak ke bawah dikit ya, tempatkan lampu sorot. Oke, kemudian pakai sendal. Pasien penolong banyak memakai APD ya kan. Pakai APD. Sebenarnya harus ada ini ya, apa namanya ini? Tela. Masker, iya kan? Masker. Anggap saya sudah melipat tangan ya. Kemudian memakai kacamata. Ini ada nitela seharusnya di sini. Ya. Kemudian
saya cuci tangan di air yang mengalir, ya. Berapa langkah? 2 langkah ya, biasa ya. Sudah selesai, kemudian dilap. Kan saya cuci tangan sampai sini, ya. Kemudian dilap, dikeringkan seperti ini, dibalik, ya. Kita letakkan di sini boleh, di sini juga boleh. Kalau saya lebih suka di sini, letakkan sini, ya. Nah setelah itu, setelah memasak ini kita masukkan oksitosin dulu, ya. Ini pakai handscreen sebelah. Sebelum pakai handscreen sebelah kita letakkan dulu kapas Bu. Sebentar ya Bu, atur nafas dulu Bu. Ini Ibu atur nafasnya ya Bu ya. Sebentar ya Bu. Ibu atur nafas. Jangan pakai ini. Nah, kita pakai handscreen sebelah kanan. Boleh nggak gini tangan saya? Boleh, karena di dalam. Lipatlah tangan saya ini. Ya. Nah, saya isi dulu ini kan. Sebentar ya Bu, ini kan kalau lupa tadi kita kunci dari sini. Sebentar ya Bu. Kita masukkan ini dulu ya. Atur nafasnya dulu Bu. Ya, kita tadi sudah saya ajarkan Bu ya, atur nafas ya Bu. Mau lagi ya. Kita pun kemudian ini kita pindahkan. Boleh nggak? Boleh nggak saya pegang gini? Boleh, Bu. Boleh kan? Kan bukan ini saya pegang kan? Oke. Setelah itu ambil bengkok. Sebentar ya Bu ya. Ambil apakah setengah koher ya? Kepinggirkan setengah koher. Ini kan ketupannya belum pecah. Ini ya. Baru pakai handscreen yang satu lagi. Awas lah kertas. Mana? Ibu, saya pastikan dulu Ibu lengkap titik pembukaannya Bu ya. Ini kepanjangan pula ini ya. Sebentar ya Bu, Ibu atur nafas untuk mengedan. Ya, jangan ngedan dulu ya Bu ya. Kita pastikan dulu lengkap apa tidaknya Ibu. Oke, Ibu atur nafasnya. Ya, pintar Ibu. Nah, sekarang saya mau melakukan pemeriksaan dalam Bu ya, untuk memastikan pembukaan Ibu pintunya sudah lengkap apa belum, pembukaan sudah lengkap apa belum ya. Nah, kita lakukan, saya bersihkan dulu Bu ya daerah vaginanya. Bersihkan, ambil air deh, bersihkan sekali. Ini boleh ya, kemudian ambil lagi sebelah sini, sekali lagi dari atas ke bawah. Ya kan? Nah, Ibu tarik napasnya Bu. Kita beberkan, kita kemudian melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan lengkap apa tidak ya. Nah, kita beberkan seperti ini labianya. Ya, Ibu tarik napas dalam, masukkan jari tengah, diikuti dengan jari telunjuk. Lepaskan napasnya Bu. Lepaskan napasnya. Kita gini PT, kita pegang daerah fundus Ibu. Ini kan udah kotor. Habis pegang ini beber kelebihan, makanya ada alas perut. Kalau nggak ada alas perut kan kotor, bekas vagina Ibu ke perut Ibu kan. Nah, itu tujuannya di atas perut Ibu ya. Nah, kita di atas perut Ibu, kemudian kita raba. Oh, ini pembukanya sudah lengkap ya Bu. Iya, bagus Bu, udah lengkap ini Bu, tapi ketubannya masih ada Bu. Kita pecahkan ya Bu ya. Oke, udah pecahkan, katanya kan udah oke ya. Nah, ini kan kita sudah siapkan nih.
Kalau misalnya di dalam sini, kita mencari-cari lagi. Tangan kita kan nggak boleh keluar lagi, keluar masuk. Nah, makanya kita siapkan ini di luar tadi. Paham ya maksudnya ya? Oke. Ibu, pembuka sudah lengkap ya, ketubannya masih utuh. Saya pecahkan Ibu ya, karena Ibu sudah boleh mengedan ketika ketuban sudah saya pecahkan gitu ya. Ambil tengah koher, karena ketuban masih utuh, kita lakukan amiotomi. Caranya, masukkan setengah koher di antara jari bagian tajam di dalam. Ya, masukkan seperti ini. Kemudian diputar, pegang gagang, tangan berada di fundus. Lakukan penorehan ketika his mulai meredah. Nah, ini sakit Bu, ya. Aku napasnya Bu yuk. Oke Bu ya, udah nggak sakit lagi ya. Baru kita torehkan. Torehkan. Ya, ngalirlah air di sini. Kemudian kita keluarkan, kita putar dulu, keluarkan seperti ini. Ya. Nah, kita nilai dulu di bagian air ketuban. Ya, air ketubannya lebih kurang 1 liter, berwarna keruh dan bau khas air ketuban. Kemudian tangan kita nggak boleh lepas di sini. Kita raba, tidak ada bagian pusat yang tali pusat yang menumbung dan tidak ada bagian dari ekstremitas satu tangan bayi yang menumbung. Kalau ada kita rujuk. Kalau ada tali pusat berarti dia tali pusat menumbung. Rujuk ya. Oke, ketika tidak ada kita lepaskan. Kemudian kita singkirkan alat. Ini jangan dibuang-buang dulu. Ya, singkirkan aja dulu seperti ini. Sebentar ya Bu, ini juga kita letakkan di sini. Ya, kita letakkan. Kemudian kita cuci tangan. Ya, cuci tangan di air klorin ya. Klorin kita lepaskan. Ini kita lepaskan, jangan kita rendam dulu, nanti lama. Kalau dilama-lama dia akan berkarat. Kita masukkan aja dulu di tempat bengkok tadi ya. Nah, kemudian kita melakukan apa? DJJ ya. Ibu, kita dengarkan denyut jantung Ibu ya. Ini boleh kita pegang ya, nggak apa-apa ya. Oke, tadi sudah dapat buka. Kita dengar. Udah pasti nih DJJ bandingkan dengan, pinjam Ibu jam tangannya satu. Jam tangan saya. Nggak apa-apa mati, nggak masalah. Ya, kita dengar DJJ, tangan kiri kita memegang, nadi Ibu, tangan kanan kita menghitung DJJ dengan jam. Ya, hitung selama 1 menit penuh ya. Oke, bagus. Kemudian ini kita singkirkan aja ya. Jadi kita singkirkan Ibu, kita singkirkan aja karena nggak bisa lagi. Kita tutup Ibu ya. Kita jelaskan hasil pemeriksaan kepada Ibu. Ibu, pembukanya sudah lengkap. Ibu sudah boleh meneran, mengedan. Kalau ada rasa sakit ingin mengedan, silakan mengedan seperti yang kita ajarkan tadi ya Bu. Bapak boleh bantu Ibu Pak pegang kepala Ibu ya. Atau Bapak boleh bantu ngusap punggung Ibu, ngusap paha Ibu ya Bu ya. Nah, Ibu mengedan Bu, ya mengedan itu mengedan. Ayo Bu, silakan mengedan Bu sambil kita melihat ke bawah. Ya bagus Bu mengedan, ya bagus. Ya, kemudian nampak kepala bayi turun dan naik lagi ketika di luar lahir. Sebetulnya biasa boleh juga mengedan maju, nanti nggak ngedan lagi, mundur lagi seperti itu. Kita belum pasang duduk di atas seperti itu, ya. Nah, cara gini, ketika di luar lahir, Ibu kita bilang Ibu mau makan, mau minum. Oh saya haus, boleh Pak disuapin Ibunya makan, boleh Pak disuapin Ibunya minum, dikasih minum. Pokoknya kita lakukan aswangkala 2 sebelum kepala tampak 5-6 cm depan kepala. Paham ya di sini ya? Oke. Kemudian kita berikan aswangkala 2 ketika kepala tampak 5-6 cm di depan vulva, baru penolong meletakkan handuk di atas perut ibu. Ya, letakkan handuk di atas perut ibu.
kemudian letakkan bagnya. Angkat Bu bopongnya Bu, bantu saya di atas satu. Ibu angkat bopongnya Ibu. Cepat-cepat ya, jadinya itu mengedan ya, silakan kedan Ibu. Nah kemudian baru kita pakai cepat ya, jadinya ya. Kak Jo pegangkan Kak Jo. Sebentar ya Bu ya, itu mengedan, silakan kedan Bu, seperti yang saya ajarkan tadi. Ya bagus Ibu, pintar, sambil kita nengok ya. Bagus Ibu. Ini pada lampu ya. Bentar ya Bu ya. Kita letakkan di sini. Ya, letakkan di sini. Sebentar ya Bu. Lalu kita pakai yang spoon yang kedua. Nanti di kala 3. Karena belum. Kita masih kala berapa? Kala 2. Kala ini masih segini kan ya. Jadi satu. Tadi ya Bu, dorong dong sayang kepalanya. Gimana saya mau melahirkan gak ada kepalanya? Oke. Nah, ketika kepala nampak di mana, Ibu ngedan ya. Dengan adanya his dan tekanan menelan dari Ibu, kepala tampak di depan vulva dan tidak masuk lagi ke dalam gitu ya. Ah, belum lagi, dorong lagi. Lagi. Sakit. Sempit. Putar dulu. Ini belum besar nih. Oh. Putar dulu. Itu di pos saja pasti. Kepala bayi tampak 5-6 cm di depan vulva. Penolong menahan perineum, ambil bister atau kain besi ya. Tahan perineum seperti ini ya, nahannya ya. Ini ya, nahannya ya. Tahan perineum. Jadi di bawahnya apa? Perineum ini kan perineum, di bawahnya nih. Nahannya gini. Ya. Tangan kanan kita menahan perineum, tangan kiri kita menahan belakang kepala. Ayo Bu, beneran Bu, pintar, bagus. Iya bagus Ibu, beneran Ibu, terus. Ini tangan kita nih bukan menarik ini, yang mengikuti kepala ini ya, agar jangan terjadi defleksi yang maksimal. Ya bagus Ibu, terus ini pintar, bagus pintar. Maka lahirlah berturut-turut dahi, kemudian mata, hidung, mulut dan dagu. Nah setelah itu biarkan kita pisah litan tali pusat Ibu disuruh ngedan ya. Ibu jangan ngedan dulu Ibu ya, kita pisah litan tali pusat. Caranya ini kita tahan, kita telusuri leher bayi dengan 2 jari. Ya, jika tali pusatnya longgar ya, kita ginikan longgar, kita lepaskan. Jika tali pusatnya sempit, kita ambil klem. Ini secontoh ya, klem sini, kemudian dipijat seperti ini ya. Kemudian klem lagi seperti ini. Ini sempit ya. Nah, tangan kita ambil di bawah leher seperti ini, baru kita potong. Kalau disempit, tapi kalau ada longgar langsung kita keluarkan ya. Tapi kalau tidak ada litan dari pusat, tunggu bayi mengadakan putaran paksi luar. Tadi buka, berarti ke sana. Buka, ngadap ke sini dong, sini. Oke. Nah, setelah bayi mengadakan putaran paksi luar ya, sanggah kepala bayi dengan cara biparietal. Kenapa ada biparietal? Karena tangan kita itu kan menyangga os parietal bayi. Os parietal kan di sini. Makanya di parietal bayi seperti ini. Ya, kemudian lahirkan bahu depan dengan cara membawa bayi ke bawah. Ya. Nampak sedikit aja. Lahirkan bayi bahu belakang untuk tarik bayi ke atas. Kemudian sanggah kepala dan bahu bayi seperti ini.
lahirkan badan bayi dengan cara sanggar susu. Tangan saya gini, memegang bahu bayi seperti ini. Nah, tangan kiri saya ya, nggak kemana-mana kan. Nah, kemudian setelah bayi lahir, selipkan jari telunjuk atau jari tengah di antara kaki bayi. Letakkan bayi di atas peribu sambil penilaian sepintas pada bayi. Bayi cukup bulan, menangis kuat dan terus ototnya baik atau pergerakan aktif. Nah, setelah itu baru kita apakan bayi, keringkan bayi dari kepala, tangan, kecuali telapak tangan ya, leher, kemudian tali pusat badan dan kaki. Nah, kecuali telapak tangan. Nah ya, setelah kita isi seperti ini, kemudian kita ganti dengan handuk yang kering. Nah, gini ya. Nah, caranya ini kan nggak mungkin seperti ini, karena ada tali pusat. Kita seperti ini. Ya, di sini ya. Minta tolong bapaknya ambil Pak. Oh, minta tolong Pak, ambil handuknya Pak. Ya, bentar ya Pak. Kita taruhkan ke sini. Halo. Bayinya. Kemudian taruh tempat pakaian kotor. Ya. Setelah itu kita tutup bayi ya. Apa kita lakukan setelah ini? Nah, periksa dulu bayi kedua. Iya kan? Nah, palpasi abdomen untuk memastikan tidak ada bayi yang kedua. Kalau tidak ada bayi yang kedua, kita melakukan oksitosin. Oksitosin ya. Ini ada kasa 1 ya, tolong satu. Ibu, saya akan lakukan oksitosin Bu ya, supaya kontraksi uterusnya bagus. Iya Bu, katanya ya. Detik, bukan gini ya. Karena kan posisi seperti ini. Ini ya. Berarti kita tusuk di sini. Sini Ibu. Ya, kalau gini beda. Ya. Kita masukkan aspirasi, kita masukkan. Bila nggak ada darah, bukan cairan. Oke. Setelah itu baru kita potong tali pusat ya. Keran tali pusat bayi 5 cm dari pusat bayi. Mana 5 cm-nya? Ya. Kemudian urut bayi ke arah plasenta. Urut seperti ini, pegang ya. Jangan dilepas. Kalau dilepas nanti dia mengalir lagi darahnya ya. Urut ke arah plasenta. Kemudian pegang. Ambil klem kedua. Klemkan lebih kurang 2 atau 3 cm dari klem yang pertama. Pertama 5 atau 2 atau 3. Klemkan seperti ini. Kemudian kita potong pusat bayi dengan cara melindungi. Lebih enak megang gini daripada megang gini. Ya. Nah, lindungi pusat bayi untuk memotong tali pusat. Kemudian lakukan pemotongan tali pusat. Benar nggak ini? Potong nggak? Kalian gimana sih masang ini? Potong. Potong ya. Ya. Nah, kemudian ikat tali pusat. Ya. Ikat tali pusat. Caranya kayak gini, satukan gini supaya dah kuat ya. 1, 2 kali ini ya. Nah, kemudian kepingiran ke sini, kita lagi bagian jangan sampai ke sini ya. Nanti dia akan ingat dengan kita tuh bidan kemarin yang ngopok saya katanya. Oke. Kemudian dilepas. Setelah itu lakukan IMD pada bayi ya. Oke. Kita pasang dulu topinya. Kita pasang topi dulu.
Tapi kan Bu, tangan kita kotor siap itu tuh Bu. Apanya? Kan siap. Tapi kan bayinya dibersihkan. Oh, Bayinya jadi dibersihkan. megang topinya. Nggak masalah. Daripada nanti dia kedinginan, kena AC kan, kena apa? Kemudian kita lakukan IMD. Ibu, ini bayinya Bu, aduh cantik ya Bu ya bayinya. Kita lakukan IMD atas perut ibu ya. Dengan cara ya kepala bayi Pegang antara di- berada pada kedua payudara ibu, lebih sedikit rendah dan tempatkan telapak tangan di puting ibu. Nah, pegang bayinya ya Bu. Nah, pegang bayinya. Ibu, sekarang saya akan melakukan pengeluaran plasentanya ya Bu ya. Nah, baru ambil piring Plasenta. dan ngambil kok tadi. Ya, ini plasenta. Nah, ketika dia lahir, tali pusat sudah dipotong, ini kan panjang. Kita awas ini. Ya. Ini kan panjang, nggak mungkin kita naik-naik terus ya sepanjang panjang entah gitu ya. Kita pindahkan klem 5 sampai 10 cm di depan pulpa. Tahan di sini. Lebih kurang segini. Darahnya nggak lecet. Enggak, ini kan menyerap darah. Anda kayak menyerap darah, menyerap air, jadi nggak akan sampai ke sini. Ya, nggak apa-apa. Nah, kemudian tangan kiri kita regangkan plasenta. Lihat tanda pelepasan plasenta. Ya, tandanya adalah keluarnya darah tiba-tiba, tali pusat lahir bertambah panjang dan bular. Ya. Nah, kemudian kita kalau teraba ada kontraksi ya, ini kita regangkan, tali pusat kita regangkan, kemudian tangan kita melakukan gerakan dorsokranial. Caranya di sifisis bukan di fundus. Tekan simplisis ibu, dorong ke arah belakang ini sampai berbarengan. Ini kita regangkan ke bawah. Regang ke bawah. Terus kita ke bawah. Kemudian tidak ada kontraksi, lepaskan. Kita teraba di sini. Tidak ada kontraksi, lepaskan. Kemudian kalau tali pusat bertambah panjang, pindahkan lagi. Lakukan sama gerakan yang sama. Oh, ini sudah mulai kontraksi, lakukan penegangan tali pusat terkendali berbarengan, ya. Nah, jika dalam waktu 30 sampai 40 detik plasenta tidak lahir, ya, nah kita biarkan saja dulu, hentikan peregangan. Ya, ini sebabnya, hentikan peregangan. Nah, kemudian ada kontraksi lagi, kita lakukan penegangan tali pusat, ini ke arah bawah, ini ke arah dorsokranial. Kalau kita seperti ini biasanya sudah terasa terlepas. Bila plasenta sudah terasa terlepas, ya, baru kita angkat tali pusat ke arah jalan lahir, kemudian ke atas lahirkan plasenta. Ibu boleh disuruh untuk meneran. Ibu boleh meneran sedikit Bu, kemudian plasenta kita tampung seperti ini. Di atas ya. Ditahan dong sayang ke dalam. Tahan serabutnya. Tahan serabutnya. Kita lakukan pegang ke bawah, ke atas, sejajar lahir dan ke atas. Tangan kiri kita menampung. Baru kita putar. Putar terus. Kalau dia kadang-kadang serabutnya langsung lahir. Tapi kalau seandainya serabutnya panjang, biasanya kita ginikan. Boleh, masalah. Ya, putar searah jarum jam. Nah, segera plasenta lahir, lakukan massage terus dalam waktu 15 detik, terus harus berkontraksi. Kemudian evaluasi sambil mengevaluasi perdarahan. Dan tangan kanan kita melakukan pemeriksaan plasenta ya, sampai kita massage. Kemudian kita lakukan pemeriksaan plasenta, lihat cepat ya. Kotornya lengkap. Lihat selaput. Selaputnya utuh ya, selaputnya utuh. Kemudian evaluasi perdarahan dan robekan jalan lahir ya, tidak ada robekan jalan lahir, berarti aman ya. Nah, baru kita bereskan alat-alat dan lakukan observasi 2 jam postpartum sampai kita massage seperti ini. Nah, ya, nah, ibu sambil melihat bayi ya, tangan nggak perlu lagi pegang ya. Kemudian ibu bayinya sudah lahir, pasiennya sudah lahir ya Bu ya. Saya akan bereskan anak-anak dulu. Ini kita taruh dulu di sini ya. Kita taruh dulu.
observasi 2 jam postpartum ya. 1 jam pertama tiap 15 menit, 1 jam kedua tiap 30 menit. Untuk suhu tiap 1 jam. Yang kita nilai adalah PTV, tinggi tunduk, kontraksi, kandung kemih dan perdarahan ya. Nah, 1 jam pertama sambil melihat bayinya ya. Bayinya, oh udah 1 jam, udah dapat ini ya, udah dapat bayi apanya Bu ya, udah dapat ya. Sambil menunggu 2 jam postpartum itu Ibu ya, kita bereskan alatnya masih ada 30 menit tuh, 1 jam yang kedua untuk bereskan alat-alat ya, atau kita taruh dulu. Nah, kemudian setelah 1 jam bayi berhasil ED, bayi boleh dipindahkan. Tapi kalau belum berhasil, bayi tetap di sini 2 jam. Ya, anggap sekarang sudah berhasil ya. Ibu, ini sudah 2 jam kita observasi, bayinya bagus ya. Kita pindahkan bayinya Ibu ya. Kita pindahkan bayinya dulu ke ruang bayi. Kita ke ruang bayi ya. Karena kita mau ngelatih Ibu. Ya, kita ngelatih Ibu. Itu kita bersihkan Ibu. RDTT. Apa yang kita bersihkan dulu? Perut Ibu. Ya. Perut Ibu. Kemudian paha bagian atas seperti ini kita bersihkan, ya. Nah, setelah itu Ibu kita suruh miring ke sana. Ibu miring dulu, Ibu miring. Tahan sayang. Nggak pegang. Bersihkan, ya. Bu ininya Bu, tapi Tenang. sabar di Sabar. Ibu saya kebalik ini ya. Saya kebalik dulu. Ini kita pasang. Bentar ya Bu. Dipanjang kan? Jadi kerja kita rapi nggak? Rapi. Bu, boleh Bu, tentang sebelah sini lagi Bu. Sini lagi Bu. Oke, rapikan sini ya sampai pahanya. Rapi. Ini kita lipat sekali. Masukkan di dalam tanpa Medis. panjangan nggak situ. Ya, tentang Ibu yuk. Angkat sedikit pahanya Bu. Angkat. ini loh di Ini kan kepanjangan misalnya. Nah, angkat sedikit Bu. Udah Bu yuk. Nah, baru kita berikan softtek dan celana. BH Ibu. pakai ini. Hah? Pakai. Begal. Kemudian kita lap dulu ya. Saya rasa ini nggak akan kena darah karena ada underflex. Jadi kalau seandainya mau pakai pori juga boleh. Oke, bagian-bagian di sini kita fungsikan kena darah kali ya. Bagian yang terbuka sini, baru dengan air DPT ya. Setelah itu baru kita selimutkan Ibu. Kita pakai baju. Nah, pakai din. Cocok ya? Oke. Nah, Ibu, sekarang saya akan membersihkan, menyiapkan untuk anak Ibu ya Bu ya. Saya bilang ya. Ini kita bilangnya dulu ya. Kita bilang dulu. Kita lakukan perawatan bayi baru Lahir. Nah, udah belajar belum bayi baru lahir? Pemeriksaan fisiknya? Oh, belum belajar. Ah, besok lagi kita belajar ya kalau gitu. Ya, untuk itu kan Bu Ari yang ngajar kan? Itu nggak masuk ujian. Hah? Nggak masuk ujian Mbak. Nggak masuk ujian, kita praktekkan aja besok. Atau mau sekarang boleh? Sekarang ya. Nah, ini kalau Ina Bu, Ina Bu. Ina namanya Bu. Tina yang mana? Ini sama ya Bu. Inatin. Tergantung kita mau yang mana. Kalau saya seperti ini. Satu dipanjangkan, satu dipendekkan. Nah, untukmu menggunakan bayi ya. Kemudian ini dapat pakai topi.
rapi ya. Oh, berarti nggak perlu lepas dulu. Kalau nggak benar nggak usah dilepas. Kenapa? Kita menjaga ketatnya aja sama bayinya kan. Nah, ini sudah kita kembangkan seperti ini. Kemudian bayi kita letakkan di meja registrasi ya. Kita lepaskan aja handuknya, lalu kita timbang. Ini kan biasanya ada alas ya. Nah, alas ini. Sudah kita alas, ya kita timbang, dapat 3 kilo ya. Setelah itu kita letakkan lagi di meja registrasi ya, kita ukur panjangnya. Nah, dari sini ya, dari sini, kemudian di apa namanya, tumit bayi dapat 41 ya, 41. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Nah, persiapannya tadi ini mana? Itu. Nih. Kita tutup dulu, ya. Kita tutup. Mana? Ini metrinya. Ada nggak di sana? Ada, Ibu. Nah, di sana ya. Kita lakukan pemeriksaan fisik pada bayi, mulai dari kepala, kemudian lihat ada kelainan, mata, telinga, lihat semuanya ya. Tidak ada kelainan, tidak ada, dada bagus, perut bagus, tangannya lengkap, jari-jari lengkap, tidak ada cacat bawaan, kemudian kakinya juga sama panjang, kemudian lihat anus. Kan kadang-kadang ada atresia nih kan. Nah, lihat jenis kelaminnya ya, apakah ada cukup bulan, kalau cukup bulan, kalau perempuan labia mayora menutupi labia minora, laki-laki skrotumnya tuh. Nah, setelah itu lakukan pemeriksaan pengukuran antropometri ya, tingkat kepala. Kita ukur sini tengah ya, kita ke sini. Tingkat kepala apa lagi? Kita ukur tingkat dada. Dapat 31. Nah, tingkat dada. Mending jawab. Ya, lingkar dada 26, lingkar lengan ya 9 normal ya, lingkar perut ya kan, lingkar perut, lingkar dada tadi sudah, lingkar perut di bawah pusat ya 20 misalnya, enggak 30 normalnya ya. Nah, ada lagi lingkar kepala, lingkar dada, lingkar perut, lingkar lengan. Nah, sudah selesai kita ya. Sudah lingkar lengan. Sama berarti ya. Sama. Apa yang sama beda? Nah, kita kasih tetes mata. Tetes mata tuh emang sengaja dibanyakan. Enggak tetes, bukan tetes, salep mata. Salep mata. Iya. Jadi kita gini kan, letakkan di kelopak mata bawah. Kalau dalam keadaan seperti ini, nanti dia keluar lagi. Jadi letakkan kelopak mata bawah ditekan ke bawah. Ya. Iya, di bawah sini. Jadi tertampung dia. Kalau dalam keadaan terbuka seperti ini nggak tertampung dia. Paham ya? Jadi ini kan bisa menampung kelopak mata bawah. Kita ginikan. Ya. Setelah itu baru kita suntik neopa itu sudah kita siapkan. Neopanya bolak lagi. Nggak ada ya? Ada, Bu. Ayo ini. Kok nggak ada? Tadi tuh oh iya. Ada nanti. Kita suntikkan neopa. Mana kapasnya sayang? Kapas. Dipas sebelah mana? Pas sebelah? Enggak apa-apa, biarlah. Nah, yang penting ada. Kasih di sini ya, Pak. Bengkok. Ini kadang ada persiapan aja ya. Oke. Jadi harusnya besok pemeriksaan bayi sediakan apa yang kecil ya. Ini yang kecil. Pakai instrumen yang kecil. Nah, suntik sepertiga ya di sini. Keluar kan? Kanan kiri, coba baca lagi tuhnya. Tadi Kak, Mbak dia bilang kiri, ini kanan. Baca dulu. Lateral. Kanan ya. Oke.
sepertiga kan, sepertiga suntikkan. Nggak perlu permisi ya dek mau suntik, dah ngerti ya, langsung saja kita aspirasi baru masukkan kanan ya, bukan kiri ternyata. Terserah mau di mana aja di sini. Sepertiga Oh, sama, sepertiga itu sepertiga dari sini, sepertiga paha bagian luar dari si pangkal. Sepertiga itu sebenarnya cara Sini. ngitungnya gimana, Bu? Ini kan lututnya, ini pahanya bagi tiga. Oh, bagi 3. 1, 2, 3, berarti ke sini. Di luar, dalam, atas, bawah. Paham? Oke. Kayak gini kan Bu hitungnya. Sini dari samping dong. Sini. 1, 2. Oh, Ini berarti kan paha pinggul dari pinggul ya, dari sias sampai ke lutut. bagi 3, Bu. 2, Bukan sepertiga dari tulang apa sias ini. Bagi 3. Ini kan 1, 2, 3 berarti di sini. Oh, di tengah ya, Bu. Di tengah sini. Ini kan Oh, sepertiganya. Ini setengahnya kan, bagi Nah, 3 lah, sini lah, sini lah. oh berarti di yang pertama, Bu. Iya. Ya, sepertiganya bagi 3. Oh, berarti kalau Bukan setengahnya ya, Iya. sepertiganya. Oke, kalau sudah selesai seperti ini, baru kita lakukan di bedung, ya. Kita bedung, aduh cantiknya. Masya Allah. Masya Allah, dedeknya cantik, ya. Pakai baju baru. Baju baru dedeknya ya. Sebenarnya ini handscoon baru ya. Kalau di heading pasiennya ganti handscoon. Kemudian nanti ketika perawatan bayi ganti handscoon baru lagi. Jadi di sini tersedia handscoon ya. Pasang. Lepas apa? Kalau pakai ini boleh. Nanti kita pukul ya. Ada ini nanti apa dia? Katanya kedinginan. Makanya pakai itu tadi. Ini harus beda ya, mana yang ini untuk Kaki. Kaki, jangan kaki ke tangan, tangan ke kaki. Nah, kalau kita mau pastikan topi lagi boleh, atau kita siapkan topi 2 juga boleh. Ya, biasa kan ini ada kotoran dan tidak ya. Anggap sekarang kita mau pakai topinya ya, taruh ke atas. Kalau Jadi, bedongnya nggak pakai topi apa? dingin dia bayinya, bayi kan baru beradaptasi dengan udara luar. Berarti kita di sini, Di mana sih, Nak? ya boleh. Iya, bisa bedong kayak gini ya. Hmm. Nggak pakai topi. Jadi satu pendek, jangan lupa tangan diginikan. Kemudian kita taruh seperti ini. Ya. Kemudian ini kita taruh ke sini, ini kita Cepit. jepit ya. Ini Bu. Baru kita taruh seperti ini. Ini pakai alas susah. Allahu Akbar. Benar loh bidannya dia ya. Ini nggak ada ibu bidan di sini, kepala saya benjol dibuatnya. Ya. Nah, jadi kadang-kadang diikat boleh, nggak diikat juga boleh ya. Ini kita satukan dulu, ya kita satukan dulu seperti ini. Kemudian kita boleh seperti ini, ya diikat juga boleh. Kalau saya lebih suka seperti ini. Dia akan kelihatan rapi. Makanya satu panjang. Nah, lebih rapi. Kalau diikat juga boleh. Ananda mau ikat boleh. Tapi ada kumbung-kumbung. Ikat di samping. Ya. Nah, boleh. Terserah. Kalau saya suka yang tadi. Lebih rapi kan? Nah, tergantung seni kita aja tuh. Ya. Jangan lupa ini di satukan ya, satukan. Berarti kita ngapain bayinya tadi tuh pakai handscoon? Pakai iyalah, pakai handscoon dong. Kita kan pakai handscoon. Oke, setelah itu ini kan nggak perlu pakai topi lagi. Nah ibu di sana baru kita kasih ini. Ada dia di bayinya perempuan. Cantik loh kayak mamanya. Enggak. Nah, ibu ya. Oke, ini kan anggaplah
belum 2 jam ya postpartum ya. Ibu boleh pegang bayinya taruh di sini sampai kita bersihkan alat. Atau kalau sudah 2 jam ibu dipindahkan. Nah sekarang sudah 2 jam ibu ya, ibu kita pindahkan ya bu. Nah kita pindahkan, lah buka roaming. Baru kita bersihkan alat. Belakangan boleh bersihkan alat. Sampai sampingan boleh ya. Jadi ini disatukan. Kalau bersihkan alat kita tahu lah ya. Ini dicukup dalam keadaan terbuka. Ini masuk ke sampah Basah. basah. Sampah Sampah kain kotor. buka gini ya. Sampah di mana? Sampah Medis. juga. Nah, untuk spek ini jangan dalam keadaan seperti ini. Kita spray dulu. Udah langsung dibuang ini. Jangan langsung dibuang. Karena kita nggak ada bekas darah. Ini sudah kita tutup. Baru kita buang satu di sini. Satu di sampah medis. Sampai medis nanti mana ya? Di sampah kering ya. Sampah desa. Nah kemudian sama ini juga dibuangkan. Pertama aja semuanya sekali jalan. Dalam keadaan cukup. Dasar ya. Sama aja pun. Kemudian handphone nggak boleh kita rendam. Ada lagi. Ini beres semua ini nggak bersihkan. Nah, kemudian plasenta kita bungkus, kita bersihkan lah bagusnya ya. Bersihkan kasih dengan keluarganya. Baru kita cuci tangan di olin, ya kan? Itu kemana lagi? Lepas. Pas. Tuh. Kemudian cuci tangan ke Tete. mengalir, baru kita angkat. Maksudnya letak di kain kotor, kita lepaskan. Selesai semuanya kan? Nah, boleh kita pindahkan dulu, tergantung nanti mana yang duluan ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan di sini? Nggak Ya, dibersihkan. boleh. Seperti tadi kalau ada, saya lupa tadi ya. Langsung dibersihkan dengan hand apa tadi? Waslap. Waslap. Ada pertanyaan? Tapi jadi tadi disebutkan aja, nggak bisa dilakukan. Disebutkan aja nanti yang 2 jam postpartum tadi apa saja, nanti sebutkan. Oke, nah kalau di seperti lapangan seperti ini, dimiringkan, diapakan, jadi anak ini memang nggak langsung ditarik seperti ini. Kalau dilepaskan seperti itu, kadang-kadang darahnya ngalir lagi, ya kan? Nah makanya miring dulu, nanti dipasang ya nanti sebelah sini. Oke, ada pertanyaan Bu? Bisa, masa nggak bisa miring? Mana ada pasien nggak bisa miring selama ini? Enggak, nggak ada. Selama ini nggak ada. Kalau ibunya nggak sadar. Jadi ingat deh, yang pertama itu adalah ketika kita mendengar dan melihat tanda dan gejala kala 2, jangan langsung itu kita diagnosa kala 2. Pastikan dulu dengan melakukan pemeriksaan dalam. Nah, pasang alatnya dulu, siapkan alat-alatnya gitu tadi kan. Nah, baru pakai spoon, vulva hygiene.